kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara-saudari terkasih, mari kita mendengar bacaan suci diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang sungai Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-murid Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah arti itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya
dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, lalu dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita sama-sama merenungkan bacaan suci yang diambil dari Injil Yohanes tentang Yesus mengadakan mujizat memperbanyak roti dan ikan, memberi makan kepada ribuan orang sampai kenyang. Saudara-saudari terkasih, kamu harus memberi mereka makan. Demikian perintah Yesus kepada para muridnya. Tindakan memberi makan didorong oleh rasa syukur, karena keberhasilan atau karena mendapat rezeki. Ada juga yang didorong oleh rasa iba, oleh belas kasihan terhadap mereka yang susah, mereka yang lapar, dan tidak memiliki makanan. Saudara-saudari, di dalam kitab suci ada beberapa peristiwa tentang memberi makan. Musa memberi makan kepada bangsa Israel di padang gurun secara ajaib, berupa mana dan burung puyuh sebagai makanan, hingga mereka masuk ke tanah terjanji. Nabi Elisa memberi makan kepada 100 orang dengan 2 roti jelai. Mereka semua makan sampai kenyang, bahkan masih ada yang tersisa. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus memberi makan kepada orang banyak. Peristiwa perbanyakan roti ini meningkatkan popularitas Yesus. Orang banyak itu mengalami kebesaran Yesus sebagai seorang Mesias yang dinantikan. Mereka ingin mengangkat Yesus sebagai seorang raja. Tetapi Yesus menolaknya dan menghindar dari tekanan ini. Lalu ia menyingkir ke gunung. Saudara-saudari, Yesus menolak tawaran itu karena tidak sesuai dengan hakikat perutusannya. Ia tidak ingin menjadi raja yang penuh dengan batasan-batasan seremonial. Pesan kenabiannya juga kurang mendapat tempat di dalam seremonial formal itu. Yesus sungguh menjaga hakikat dasar perutusannya. Ibaratnya ia mau kembali ke visi dan misi, sehingga jalan keselamatan tetap terawat. Saudara-saudari terkasih, ada hal yang menarik dari peristiwa ini, di mana Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, melihat ribuan orang yang sedang kelaparan. Dia katakan kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mujizat terjadi karena keikhlasan hati seorang anak kecil yang merelakan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Saudara-saudari terkasih, Yesus berharap agar para murid sadar bahwa setiap pemberian sekecil apapun menjadi besar dan banyak
bagi mereka yang menerima bila diberikan secara tulus dan penuh rasa syukur. Yesus mau mengingatkan lewat peristiwa ini bahwa Allah sungguh berbelas kasih dan belas kasih-Nya tidak dapat dibendung oleh siapapun. Kasih Allah selalu melimpah, selalu tersedia dan tercurah tanpa perhitungan. Sebagaimana para murid, kita pun diminta Yesus agar selalu setia menolong dalam membagi-bagikan kasih Allah kepada sesama di sekitar. Dalam situasi sekarang ini, saudara-saudari, ada banyak orang yang menderita karena penyakit, karena kehilangan pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, sangatlah mendesak untuk mewujudkan permintaan Yesus itu. Kita terlebih dahulu mengubah hati kita dari hati yang terpusat pada diri kita sendiri kepada hati yang selalu terbuka bagi sesama, yakni hati yang selalu berbelas kasih. Dengan demikian akan terjadi mujizat di mana-mana bila kita membuka hati untuk membagikan kasih Allah kepada sesama kita. Semoga renungan ini bermanfaat bagi kita. Semoga renungan ini juga bisa menjadi bahan untuk melihat apa yang kita bisa buat sebagaimana Yesus telah buat kepada orang banyak, memberikan mereka makan sampai kenyang, bahkan sampai ada yang sisa. Semoga. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih.